Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Punya kebutuhan diminta dukung pusat. Nah, bila berbagai wilayah itu minta bantuan pusat, karena nggak semuanya bisa dikerjakan oleh kita saja, maka kita akan memilih kesiapan yang lebih baik bersama. Saat ini kenyataannya banyak yang harus ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan, sehingga warga Jakarta yang harus mendapatkan perawatan juga mengalami tantangan. Sekarang kalau kita bicara masalah kemanusiaan, apa kita harus membeda-bedakan mana masyarakat dari mana? Jadi kalau untuk Jabodetabek, saya pikir kita semua harus bekerja sama ya. Sinergitas itu dibangun saling menguntungkan untuk dua daerah antar tetangga. Kalau memang ada warga kami yang di sana, kita ini punya dinas kesehatan untuk segera diidentifikasi dan disampaikan kepada pemerintah. Pemirsa, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat turun tangan menambah kapasitas vaskes untuk pasien COVID-19 di wilayah penyangga Jakarta menimbulkan polemik. Lalu bagaimanakah respons dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Saya akan langsung berbincang dengan Kang Emil. Selamat malam, Kang Emil. Baik, Kang Emil, Gubernur DKI mengatakan 24% pasien yang dirawat di Jakarta itu berasal dari luar Jakarta, termasuk wilayah Anda, Bodebek. Jadi pasien dari luar Jakarta ini membuat kapasitas RS rujukan di Jakarta yang seharusnya hanya 60% menjadi 84%. Apakah hal ini sudah dikomunikasikan antar Gubernur DKI Jakarta dengan Anda, Kang Emil? Ya, sebenarnya kan tugas gubernur adalah mengkoordinasikan, misalkan Jawa Barat. Tugas saya mengkoordinasikan untuk 27 kota kabupaten. Bahkan di Jawa Barat, contoh ya, rumah sakit di Bandung itu hampir 40% juga bukan warga Bandung, tapi menampung dari warga-warga non-Bandung. Nggak ada masalah, karena kenapa? Karena memang fasilitas mungkin di kota Bandung lebih tinggi dari sekitarnya, jadi kita saling toleransi. Nah, Jakarta juga sama saya kira sebagai ibu kota, karena sejarahnya menjadi pusat segalanya, tentu fasilitas mungkin dianggap lebih canggih dan lain sebagainya. Tapi jangan salah Mbak, dalam data kami banyak juga warga-warga Jakarta yang dirawat di rumah sakit di Jawa Barat, termasuk di Bandung. Kan tidak bisa memilah-milah kemanusiaan ini berdasarkan KTP, karena semuanya adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau ditanya pemerintah pusat harus turun, itu tiap minggu, tiap 2 minggu Pak Luhut itu melakukan koordinasi antar wilayah, mengkoordinasikan Banten, mengkoordinasikan Jawa Barat, mengkoordinasikan Jakarta, bahkan mengkoordinasikan PPKM untuk seluruh Jawa Bali. Jadi artinya peran pemerintah pusat sudah ada. Dan kalau ditanya agar ditingkatkan kapasitas, selama 1 bulan terakhir Mbak, jumlah ruang-ruang isolasi di Jawa Barat sudah ditambahi, ada sekitar 7 gedung dan fasilitas baru, sehingga sekarang keterisian ruang isolasi Jawa Barat berkat inovasi ini tadinya 80% juga, sama sekarang sudah turun ke 70% sesuai standar. Nah, inilah yang kami upayakan. Jadi tidak betul kalau tidak ada upaya-upaya untuk menambahi ruang-ruang kapasitas. Karena kebijakan di Jawa Barat adalah kalau Anda COVID itu gejala ringan, Anda nggak ke rumah sakit, Anda ke gedung-gedung yang kami sediakan hotel. Yang di rumah sakit di Jawa Barat itu hanya yang gejala sedang dan berat. Mungkin Jakarta juga perlu mengecek apakah yang di rumah sakit di Jakarta itu masih menggabungkan gejala ringan, sedang, berat. Karena di Jawa Barat yang masuk rumah sakit hanya COVID gejala sedang dan berat. Oke, Kang Emil, kalau begitu, kalau misalnya pemerintah pusat sudah turun tangan, kemudian kita tidak bisa mengkotak-kotakkan warga berdasarkan KTP-nya, apakah ini problemnya ada di masalah konversi rumah sakit non-COVID, harusnya bisa dikonversi menjadi rumah sakit COVID? Sebelum dijawab, Kang Emil, kita simak dulu pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya. Rumah sakit di berbagai wilayah harus juga melakukan konversi.
agar bukan hanya melayani pasien non-COVID, tapi pasien COVID. Saya beri contoh, di Jakarta ini ada sekitar 3.900 tempat tidur, itu 63% dipakai untuk COVID. Jadi ketika kami mengubah dari 63%, artinya kami sanggup menampung. Nah, banyak kejadian di daerah tetangga sudah berada di rumah sakit, tapi ketika ditemukan COVID, rumah sakit itu tidak punya tempat untuk pasien COVID. Sehingga dia harus dipindahkan. Kenapa? Karena rumah sakitnya tidak cukup menyiapkan jumlah tempat tidur untuk COVID. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu ada 200 tempat tidur, tapi yang disiapkan untuk COVID hanya 20, artinya 10%. Nah, di situ letak masalahnya. Oke, jadi harus ada konversi rumah sakit non-COVID menjadi rumah sakit COVID karena bukan rumah sakitnya yang kurang, tapi tempat tidurnya yang dialokasikan untuk pasien COVID yang belum memenuhi kebutuhan. Anda sepakat, Kang Emil? Ya, itu sudah dilakukan, Mbak. Ini saya klarifikasi ya. Sesuai surat dari Kementerian Kesehatan, semua rumah sakit sekarang wajib total 30% dari kapasitas bednya dijadikan sebagai bed atau ruang perawatan untuk COVID. Nah, itu kan baru dilakukan dalam perintah selama 2 minggu ini. Jadi mudah-mudahan dengan tadi penambahan gedung-gedung baru, contohnya Secapa Angkatan Darat, sekarang jadi rumah sakit darurat, Wisma Haji, hotel-hotel itu untuk COVID non berat dan sedang. Kemudian tadi perintah agar rumah sakit existing seperti Hasan Sadikin yang tadinya hanya 200-an sekarang naik ke 600-an bed. Itu karena mengikuti arahan dari kami agar 30% itu harus dipenuhi. Memang sebelumnya hanya 10% karena menganggap COVID mungkin cukup hanya segitu. Jadi artinya kalau ditanya apakah itu dilakukan, sudah dilakukan. Itulah kenapa saya sampaikan, Mbak, bahwa keterisian BOR, bed occupancy ratio di seluruh Jawa Barat minggu lalu ada di 80%, sekarang sudah turun ke 70%. Dan saya akan monitor terus, disiplin terus, menambahi gedung terus sampai BOR-nya Jawa Barat di bawah 60%. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies itu betul dan sudah dilakukan oleh Jawa Barat. Oke, sebelum kita bahas soal BOR, Kang Emil, saya ingin menyambung, kalau konversi sudah dilakukan, kemudian pemerintah pusat sudah turun tangan, kemudian kita tidak bisa mengkotak-kotakan warga pasien COVID-19 berdasarkan KTP-nya. Jadi menurut Anda, apa solusinya untuk masalah tingkat keterisian rumah sakit di Jabodetabek yang selama ini sudah dikeluhkan, sudah hampir penuh, Kang Emil? Dari dulu sudah saya sampaikan, Mbak, bahwa Jabodetabek itu harus dihitung sebagai satu manajemen COVID. Karena si virus ini kan tidak mengenal batas wilayah, virus ini kan nggak ada KTP-nya. Maka kalau mau penanganan COVID ini tidak seperti sekarang, ada dinamika-dinamika, memang Jabodetabek itu harus diperintah ibaratnya ya, oleh satu institusi dari pemerintah pusat. Di mana Jawa Barat yang Bodebek nurut, di mana Jakarta juga nurut, di mana Banten yang wilayah Jabodetabek, Tangerang itu nurut ya. Kalau sekarang kan tiap ada masalah kita harus koordinasi. Memang karena batas politik ini mengakibatkan ada dinamika di batas persebaran COVID. Jadi saran saya betul pemerintah pusat kalau bisa berani berinovasi ya sudah, namanya Jabodetabek itu pengambil keputusannya adalah pemerintah pusat gitu. Tapi kan karena dimensi aturan perundang-undangan dan politik itu tidak bisa dilakukan. Oke, jadi Anda setuju kalau pemerintah pusat yang harus mengambil satu manajemen COVID untuk di Jabodetabek, begitu ya, Kang Emil? Tadi Anda mengatakan semuanya harus nurut. Apakah selama ini ada yang tidak nurut, Kang Emil, sehingga akhirnya jadi sulit satu manajemen ini? Ya, kan Jabodetabek, Mbak, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Kan berarti ada 5, ibaratnya 5 eksekutif ya. Nah, 5 eksekutif kan memang gayanya beda-beda gitu. Resources-nya juga tidak sama. Nah, oleh karena itu saya kira tidak usah terlalu diperpanjang. Kalau ada keluhan seperti itu di Jakarta, justru saya mau tanya,
kan tadi katanya 24% sampai 25% dari luar. Itu yang Jawa Barat sendiri berapa persen? Jangan-jangan tidak mayoritas dari Jawa Barat. Saya kan lihat gubernur-gubernur yang kena COVID dari luar Jawa pun ke Jakarta, ke RSPAD kan. Jadi pengen tahu aja dari Jakarta, tolong didetilkan. Kalau Jawa Barat harus merespon secara spesifik, minta datanya dari 24% itu berapa persen pasien yang KTP-nya Jawa Barat. Mungkin saya bisa cari solusi. Baik, Kang Emil, kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal tingkat keterisian rumah sakit, lebih spesifik lagi soal bed occupancy rate atau BOR di Jawa Barat. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Melanjutkan kembali pemirsa, saya masih bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, kalau tadi Anda katakan sebetulnya tiap 2 minggu sekali ada rapat koordinasi antar dipimpin oleh Pak Luhut, pusat, kemudian kepala daerah di wilayah Jabodetabek turut berpartisipasi di situ. Apakah keluhan-keluhan seperti soal BOR, kemudian soal warga dari luar Jakarta banyak yang akhirnya dirawat di Jakarta atau sebaliknya itu disampaikan dalam forum itu? Ya itu nggak ada, makanya ramainya kok dari media ya dari Jakarta, karena waktu rapat oleh Pak Luhut yang rutin itu kan selalu ditanya ada apa di Jakarta, ada apa di Jawa Barat kan, sok apa yang bisa kita sinkronisasi. Nah tidak ada cerita tadi bahwa ada kendala dianggap itu jadi problem gitu. Nah harusnya itu bisa diselesaikan di forum itu. Dan saya tentulah bertanggung jawab ya bahwa selama itu ada urusan dengan Jawa Barat, saya pasti cari solusinya, saya dukung penuh karena dari awal juga Mbak, Bodebek itu selalu ikut PSBB Jakarta. Jadi cara Jawa Barat mengendalikan COVID itu selalu terbagi dua. Bodebek ikut cara Jakarta, ya makanya perpanjangannya selalu sama. Dan non Bodebek itu yang di luar Bodebek ada sekitar 23 daerah itu tidak sama gitu. Itu menunjukkan betapa dari awal sampai sekarang saya selalu bilang tolong copy paste apa keputusan Jakarta. Jadi artinya koordinasi dan komitmen untuk selalu sama dan mendukung Jakarta itu sudah ditunjukkan dari awal-awal gitu. Nah itu juga terus saya sampaikan sampai hari ini. Tapi poinnya kita paham ada masalah mungkin di Jakarta. Saya ingin mencari solusi. Kebetulan BOR kita kan lagi cukupan lah sementara ya, nggak panik-panik aman. Ada hampir di bawah 70%, udah kembali menurun. Datanya aja intinya tolong di-share, nanti kita respon sebagai semangat kolaborasi, karena Jabodetabek tadi nggak bisa dihitung sama-sama. Kalau Jakarta ada masalah, Bodebeknya juga harus ikut berpartisipasi. Oke, baik. Kang Emil, kalau tadi Anda bilang sekarang BOR di Jawa Barat sudah 70%, tapi spesifik BOR di Bodebek itu berapa persen, Kang Emil? Tentunya biasanya lebih tinggi, Mbak. Jadi, tapi tidak sampai ke 80%. Artinya sebetulnya kalau di Bodebek dibilang tadi akan mengeluarkan kata panik ya, tidak dalam kondisi panik untuk BOR di Bodebek? Laporan dari kepala daerah belum, bahkan kan gini, pernah kejadian ada kepenuhan di Kota Bekasi, koordinasi dengan saya, terus saya koordinasikan untuk bisa ke Bogor, kira-kira begitu. Nah itulah contoh ya peran saya sebagai gubernur, karena pada saat daerah Bodebek saya satu terkendala, saya kontak-kontak kepala daerah Bodebek yang lain untuk menerima misalkan, ya kalau ngomongnya per KTP lah, dia KTP Bekasi tapi berobatnya di Bogor itu banyak sekali, jadi atau sebaliknya. Jadi itulah pentingnya kita berkoordinasi. Yang penting tuh inilah jelas dan disampaikan spesifik sehingga saya bisa merespon. Kalau cuman nyebutin ada persentase Jawa Baratnya kurang clear, saya juga agak susah. Tapi saya udah buktikan, saya udah nambah gedung, saya udah menambah pasukan, kita sudah mewajibkan 30%, kita udah mindahin yang COVID gejala ringan. Jadi kalau ditanya apakah sudah dilakukan upaya-upaya, sudah. Cuman apakah cukup? Nah itu saya butuh data. Baik, Kang Emil,
Sudah 3 hari berturut-turut ini penambahan kasus harian COVID-19 di Jawa Barat tertinggi secara nasional. Hari ini bahkan 4.532 kasus baru. Bagaimana sebetulnya dampaknya terhadap Vaskes dengan adanya penambahan 3 hari berturut-turut ini? Nah itu, coba pakai logika aja Mbak. Kenapa penambahan begitu banyak tapi Vaskes kita di bawah 70%? Karena yang dilaporkan itu banyak bercampur dengan kasus lama. Jadi itu kasus lama dan ada kemungkinan yang dilaporkan itu orang-orang udah sembuh. Tapi masih diumumkan di hari-hari seperti ini. Jadi tidak sedramatis apa yang diperkirakan ya, bahwa hari ini sekian gitu. Pernah kejadian 3.000, 2.000-nya itu adalah kasus lama. Nah kami ini melihat kasus-kasus besar ini seolah-olah ada rekapan-rekapan sisa-sisa masa lalu yang akan diumumkan dalam minggu-minggu ini. Tapi kalau bed occupancy ratio itu nggak bisa bohong. Beda halnya kalau kasus ribuan ini meningkat seperti sekarang, terus kami bornya di atas 90%. Baru ada korelasi, ini kan agak nggak nyambung. Kasusnya besar, tapi kemudian bor kami masih terkendali. Jadi menurut Anda problemnya di pendataan, ada rekap yang ketinggalan gitu? Itu masalah dari tahun lalu, sudah saya sampaikan berkali-kali, mohon diperbaiki prosedurnya oleh pemerintah pusat, tapi sampai hari ini problem itu masih belum terselesaikan. Termasuk angka kematian hari ini yang mencapai 200, itu juga rekapan dari yang lama, Kang Emil? Iya sama, semua. Karena prosedurnya itu gini Mbak, jadi lab melaporkan ke pemerintah pusat, oleh pemerintah pusat ditanya balik ke daerah, bener enggak? Nah waktu proses tanya balik itu kan butuh waktu tuh. Nah sehingga pada saat dia mau jawab hari-harinya udah lewat pada saat dikonfirmasi. Maka saya usulkan ke pemerintah pusat, kalau lab-lab PCR ini ngelaporin, umumkan aja dulu, baru lapornya belakangan. Sehingga data hariannya akurat, kalau ada data yang tidak sinkron tinggal dikonfirmasi atau diperbaiki. Kalau sekarang itu hari ini kita lapor, dibalikin lagi ke kita apakah betul. Nah ini proses kan akhirnya berhari-hari dan standar kecepatan kecanggihan tidak sama. Akibatnya ada kasus masa lalu minggu lalu akhirnya terumumkan di hari ini dan jumlahnya tidak sedikit, seolah-olah besar sekali. Maka ini membuat zona merah oranye pun kadang-kadang jadi tidak akurat. Baik, jadi ada catatan soal akurasi data. Kang Emil, terakhir soal kebijakan baru yang diambil oleh Jawa Barat menetapkan PSBB proporsional se-Jawa Barat. Bisa digambarkan lebih jauh, Kang Emil, bedanya dengan PSBB sebelumnya apa? Ini kan proporsional tapi se-Jawa Barat juga, jadi maksudnya bagaimana, Kang Emil? Nah, kami melihat kasus belum turun dan kami melihat PPKM ini sebenarnya bagus, hanya belum menyeluruh. Nah, jumlah daerah di Jawa Barat ada 27, oleh karena itu kita sepakati secara epidemiologi lebih baik saya mengendalikan ke seluruh Jawa Barat. Maka dilakukan PSBB seluruh Jawa Barat proporsional. Proporsional itu artinya kalau Kota Bandung di Zoom, Mbak, dari 30 kecamatan, yang diketatkan itu mungkin hanya zona-zona yang daerah merah. Jadi artinya PSBB-nya seluruh kota kabupaten, tapi kalau di Zoom kota kabupaten tidak semuanya juga. Contohnya misalkan di Kabupaten Sukabumi, dia ikut PSBB, tapi di daerah yang padat saja, di kampung-kampung yang tidak ada COVID, itu tidak ada PSBB, itulah yang kita sebut dengan proporsional. Jadi terbacanya keseluruhan, tapi prakteknya sesuai dengan proporsional di level kecamatan yang jumlahnya ada 600. Baik, oke. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Kang Emil. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terima kasih.